الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Segala puji hanya milik Allah. Kita panjatkan syukur kita kepada Allah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, karena Dialah zat yang pantas untuk dipuji, disanjung, disyukuri, ditunduki. Kepadanya lah kita meminta pertolongan, kepadanya lah kita meminta perlindungan dari buruknya jiwa dan amal perbuatan kita. Kepadanya lah kita meminta hidayah petunjuk, karena hanya Dialah yang mampu dan kuasa untuk memberikan hidayah. Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada satupun yang mampu menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada satupun manusia yang mampu memberi dia hidayah. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau dan sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Sahabat sunnah, para peserta kajian kitab Tauhid, para peserta kajian kitab At-Tauhid yang alhamdulillah semoga senantiasa Allah memberikan kepada kita kebaikan dan keistiqomahan di atas jalan talabul ilm, di atas jalan menuntut dan belajar agama. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tema yang baru, bab yang baru, yaitu mengharap atau mengalap berkah dari pepohonan, bebatuan, atau yang sejenisnya. Mengharap atau mengalap berkah dari pohon-pohon, dari batu, atau yang semisal dengannya. Mungkin dari tongkat, mungkin dari surban, mungkin dari pakaian, mungkin dari rambut, ya, atau mungkin dari paesa kuburan, ya, mungkin dari tanah kuburan, mungkin dari batu kuburan, yang semisalnya. Jadi mengambil berkah dari benda-benda tersebut, apa hukumnya? Apakah merupakan kesyirikan ataukah malah ini suatu kebaikan? Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab akan menjelaskan kepada kita masalah ini dengan membawakan firman Allah atau ayat-ayat dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 19, 20, 21, 22, 23 sampai ayat ke-23, 24. Dan juga ada sebuah hadis yang dibawakan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab. Hadis ini sangat terkenal, hadis Dzatu Anwat, ya. Hadis Dzatu Anwat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ya, alhamdulillah tidak panjang, tidak banyak hadisnya, namun insyaallah ini cukup mewakili apa yang diinginkan oleh Al-Imam Muhammad ibnu Abdul Wahhab, ya, untuk menjelaskan kepada kita tentang hukum mengalap dan mengambil berkah dari pohon, batu, dan yang semisalnya.
Maka kemudian sebelum kita bahas tentang hukum ini dan dalil-dalil yang disebutkan oleh penulis, perlu kiranya kita tahu dulu apa itu berkah. Ya. Kata-kata berkah diambil dari kata bahasa Arab barokah. Ya, barokah. Jadi barokah, kata-kata penulis ini man tabarraka bi syajar au hajar wa nahwihima. Hukum atau bab tentang hukum orang yang mengambil berkah dari pohon, batu dan yang semisalnya atau yang sejenisnya. Ya. Kata-kata mengambil berkah di sini artinya dari kata bahasa Arab barokah. Al-barokah itu adalah kata para ulama bahasa, al-barokah hiya kathratul khair wa thubutul khair. Ya. Kathratul khair wa dawamuhu. Banyaknya kebaikan dan juga berkesinambungan, berkelanjutan kebaikan tersebut. Itu disebut berkah. Jadi yang disebut berkah itu adalah sesuatu yang jumlahnya banyak dan harus kebaikan. Kebaikan yang banyak. Berarti kalau kebaikan yang sedikit, ya tidak dibilang berkah. Ya. Jadi harus kebaikan yang banyak dan dimanfaatkan dan memberi manfaat kepada manusia. Itu adalah al-barokah. Kemudian kebaikannya itu atau kebaikan yang banyak ini terus dan tetap ada. Terus dan tetap ada. Itulah barokah. Dan adapun secara istilah tabarruk artinya orang yang mengambil atau mengalap berkah. Orang yang mengharapkan berkah, mengalap dan mengambil berkah dari hal-hal yang dianggap oleh orang yang melakukan ini sebagai sesuatu yang mendatangkan berkah. Dianggap, ya. Dan nanti kita akan sebutkan sumber-sumber berkah. Ya, sumber-sumber berkah. Apa saja yang mendatangkan keberkahan bagi manusia. Maka kalau kita berbicara tentang keberkahan, maka sangat banyak sekali sebenarnya keberkahan itu. Di antaranya kalau pakai konsep atau definisi yang sudah kita ketahui bahwa keberkahan itu adalah kebaikan yang banyak, yang terus mengalir dan tetap ada, maka dari sini bisa kita tempatkan hal-hal yang masuk dalam definisi ini. Kita posisikan hal-hal yang tergolong dalam definisi ini. Misalnya Al-Quran. Al-Quran itu adalah sesuatu yang berkah. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Shad ayat 29. Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab yang kami turunkan kepada engkau adalah kitab yang berkah. Dan kalau kita lihat, Masya Allah, orang yang memanfaatkan Al-Quran, kitabullah yang diturunkan kepada manusia ini luar biasa akan berpengaruh, memberikan manfaat kebaikan yang banyak, akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Tentunya Al-Quran tidak diragukan lagi, kebaikannya sangat banyak dan terus tetap ada kebaikannya. Maka seharusnya kita itu ngambil keberkahan dari Al-Quran. Kita ngambil keberkahan dari Al-Quran dengan cara apa? Dengan cara dibaca. Dengan cara dibaca. Dengan cara difahami.
Dengan cara apa? Diamalkan itu kandungan Al-Qur'annya. Bukan dilihat atau ditatap saja Al-Qur'annya atau elus-elus, diusap-usap, enggak. Tapi dibaca, difahami dan diamalkan. Nah, itu namanya memanfaatkan sesuatu yang memiliki keberkahan. Ya. Al-Qur'an itu memiliki keberkahan, kebaikan yang banyak dan terus mengalir bagi orang yang memanfaatkan keberkahan itu. Coba kalau kita baca, pahalanya kan banyak. Jangankan satu ayat, satu huruf saja 10 pahala Allah kasih. Satu huruf 10 pahala. Apalagi kalau kita baca sampai satu halaman, satu juz, sampai satu Al-Quran. Masya Allah, keberkahannya sangat banyak. Dan orang yang mengamalkan Al-Quran, pasti dia akan selamat. Dia akan selamat. Dan ini keberkahan yang sangat luar biasa. Keberkahan yang sangat luar biasa. Orang yang mengamalkan Al-Quran, keberkahannya besar. Allah selamatkan dari kesesatan. Allah selamatkan di dunia, Allah selamatkan juga di akhirat. Allah muliakan orang tersebut kalau dia mengamalkan isi Al-Quran, dia berpegang teguh dengan Al-Quran ini. Banyak hadis, banyak ayat juga yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mengamalkan Al-Quran ini. Allah katakan misalnya, dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau dia beramal dengan Al-Quran, dia dapat petunjuk. Ini keberkahannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Itulah Al-Qur'an. Dan juga misalnya dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebutkan, misalnya taraktu fikum amrayni lan tadilla ba'dahuma kitabullahi wa sunnati. Aku tinggalkan kitabullah dan Al-Quran dan sunnah setelah ini, dan kalian tidak akan sesat apabila berpegang teguh pada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah. Nabi juga mengatakan, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi qauman yadh'u wa yadh'u bihi akharin. Allah mengangkat derajat dan memuliakan orang-orang, sebagian manusia yang mengamalkan dan berpegang dengan Al-Quran, dan Allah juga bisa menghinakan orang-orang yang tidak kembali dan berpegang dengan Al-Quran. Jadi inilah keberkahan Al-Quran. Demikian juga hadis Nabi, sunnah Nabi itu punya keberkahan. Orang yang mengikuti sunnah ada berkahnya. Ya, berkahnya sangat banyak. Diselamatkan dari kesesatan. Dia beramalnya sesuai, dia akan termasuk penghuni surga, ya. Karena Rasulullah yang mengatakan hal itu. Rasulullah mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Siapa yang taat padaku dia selamat, dia akan masuk surga, dan yang durhaka padaku dia yang memang tidak mau masuk surga. Ya, ini keberkahan Al-Qur'an dan hadis. Nah, ini adalah sumber-sumber keberkahan. Sumber-sumber keberkahan itu sebenarnya banyak sekali. Termasuk misalnya orang mukmin itu sendiri dia berkah. Ya. Orang mukmin itu sendiri berkah, kebaikan yang banyak. Karena orang mukmin itu sudah pasti dia akan kalau berbicara kata-katanya baik. Ya, tidak pernah kata-kata kotor, lembut kata-katanya. Itu orang mukmin. Tingkah lakunya dijaga kalau orang mukmin. Ya, seperti yang digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min kal nahlah. Mukmin itu seperti lebah. Ya. Seperti lebah, akala thayyiban. Dia makan yang halal. Wa wada'a thayyiban. Dan juga kalau dia keluarkan selalu baik. Wa ma waqa'a ala syai'in fayufsidahu. Dan
Tidaklah dia kalau hinggap di suatu tempat, di suatu tangkai, suatu ya pokoknya apa saja yang dia hinggapi, dia tidak akan pernah merusak dan mematahkan. Seperti lebah. Artinya orang muslim, orang mukmin itu dia tentunya kalau berbicara itu baik, kalau dia makan yang halal. Orang mukmin itu keberkahannya, dan berteman dengan orang mukmin berkah. Dan kita justru disuruh berteman dengan orang-orang mukmin, menjadikan mukmin itu sebagai contoh, sebagai cermin. Rasulullah mengatakan al-mu'min mir'atu akhih. Ya, seorang mukmin itu sebagai cermin bagi saudaranya. Nah, itu keberkahannya. Ya. Orang mukmin itu punya keberkahan, dan ingat harus orang mukmin yang masih hidup. Ya, orang mukmin yang masih hidup. Kalau sudah meninggal siapapun dia ya sudah selesai. Sampai setingkat orang soleh, para sahabat, bahkan para nabi pun kalau sudah meninggal sudah selesai. Ya. Kalau sudah meninggal sudah selesai. Kecuali para nabi itu bekas-bekasnya bisa diambil berkahnya. Kalau orang mukmin biasa selain nabi, ya kalau dia meninggal selesai sudah, ya tongkatnya itu sudah tongkatnya tidak ada manfaatnya, tidak ada berkahnya, ya. Bajunya sudah selesai, rambutnya, apapun yang dia tinggalkan itu tidak ada berkahnya. Kecuali Nabi SAW, kalau peninggalannya ada berkahnya. Kita boleh ngambil berkah dari sisa-sisa bekas-bekas Nabi Muhammad SAW. Ya. Tapi kalau orang mukmin selain Nabi sudah selesai, dia meninggal selesai. Maka kita bisa mengambil berkah dari orang mukmin, teman yang soleh, teman yang bertakwa itu berkah. Ya, akan mendatangkan kebaikan yang banyak. Kalau kita bersama dia selalu nyaman, kalau kita berjalan bareng selalu nyaman, tidak pernah membuat kita sakit hati, tersinggung, ya, tidak pernah memarahi kita. Masya Allah, dia selalu sabar dan selalu memahami kondisi kita. Itu bagus tuh. Itu berkah kita berteman dengan orang tersebut. Demikian juga seorang mukmin, seorang suami yang soleh, seorang istri yang soleha, itu berkah. Ya, keberkahan. Nah, karena al-barakah itu adalah keberkahan yang banyak. Ini adalah sumber-sumber kebaikan, dan masih banyak lagi sumber-sumber kebaikan. Yang jelas, selama sumber-sumber kebaikan itu adalah sesuai dengan Quran dan hadis, maka insya Allah dari situ boleh kita ambil keberkahan. Adapun sumber-sumber keberkahan yang yang tidak jelas, ya, sumber keberkahan yang tidak jelas, seperti yang diakui oleh sebagian orang, ya, misalnya dia mengaku bahwa si fulan yang soleh yang sudah meninggal itu bisa diambil berkahnya walaupun dia sudah meninggal, ya, kuburnya, tanah kuburnya, atau batu kuburnya, atau apa saja itu bisa diambil berkah. Ini keliru. Ini adalah kesesatan, ini adalah kesyirikan. Ini bahaya, dan nanti akan kita bacakan dalil-dalilnya. Ya. Misalnya dia mengira bahwa ada tempat-tempat tertentu kuburan para wali itu bisa diambil berkahnya. Ini enggak boleh. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa mengetahui bahwa sumber keberkahan itu mana yang benar, mana yang salah. Ya, nanti juga akan dibawakan dalil-dalilnya. Ya, akan dibawakan juga dalil-dalilnya. Dan perlu diketahui kalau sumber-sumber keberkahan yang bisa diambil, yang bisa dimanfaatkan, itu ada yang bentuknya hissi, yang dirasakan, tidak tampak tapi bisa dirasakan. Mohon maaf, sumber keberkahan yang maknawi
dan ini dijelaskan oleh Al-Quran, dijelaskan oleh dalil langsung. Ya. Mohon maaf, sumber keberkahan itu dijelaskan oleh para ulama termasuk Syekh Al-Imam Syekh Al-Utsaimin mengatakan mengambil berkah itu bisa dari dua sumber besar. Yang pertama, mengambil berkah dari perkara-perkara syar'i yang sudah diketahui, yaitu tadi Al-Quran. Sumber-sumber keberkahan yang pertama yaitu dari perkara-perkara yang syar'i yang sudah diketahui seperti Al-Quran, yang sudah jelas. Ini ada maksudnya, sumber syar'i itu adalah sesuatu yang dijelaskan oleh dalil Quran atau hadis yang secara jelas diketahui. Ya, itu jelas tadi sudah kita sebutkan. Kemudian juga dari perkara hissi ma'lum, dari perkara yang bisa dirasakan dan diketahui, seperti misalnya at-ta'lim, ad-du'a, ya, mengajari orang atau berdoa, itu berkah, ya, mendatangkan berkah. Mengajari orang mendatangkan berkah, dan ilmu kita misalnya mengalir, ya, itu keberkahan, itu keberkahan. Kemudian doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita bisa rasakan, kita bisa manfaatkan, atau kita bisa ngambil kebaikannya atau manfaatnya dari doa itu. Nah, itu keberkahan. Amal soleh yang kita lakukan itu adalah keberkahan. Dan dari semua keberkahan ini, itu bisa kita bertabaruk. Ya. Bisa kita ngambil keberkahan dengan cara misalnya kita bertawassul dengan amal soleh, dengan doa, dengan misalnya tadi ta'lim, pendidikan, pengajaran agama. Kita bisa bertawassul, ya, bertawassul dengan amal-amal ini, dengan perbuatan-perbuatan ini. Nah, yang seperti inilah yang dibolehkan kita ngambil berkah. Dan cara mengambil berkah dari amal soleh, dari amal perbuatan kita seperti ini. Ya, ini adalah cara yang benar. Adapun mengambil berkah dengan cara mendatangi tempat-tempat yang sudah jelas tidak mendatangkan keberkahan, misalnya kuburan, ya, tanah kuburan, batu kuburan, pohon, lalu diusap-usap misalnya, atau misalnya diambil cabang-cabang pohon yang dianggap mendatangkan keberkahan misalnya, ini nggak boleh sama sekali. Ada yang ngambil misalnya tanah yang ada di tanah tanah Arafah, tanah di Mekah, dibawa dijadikan jimat misalnya. Nah, itu kan dia mau ngambil berkah dari situ. Ini nggak ada seperti itu. Ya, subhanallah. Ya. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang terlarang. Dan ini akan dijelaskan melalui dalil-dalil yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya. Dalil yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 19 sampai 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afara'aitumul Lata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra." Maka apakah patut bagi kalian, hai orang-orang musyrik, menganggap Al-Lata dan Al-Uzza dan Al-Manat yang ketiga? Ya, apakah patut untuk kamu, alakumudz dzakaru walahul untha, tilka idzan qismatun dhiza. Apakah patut untuk kamu, ya, anak laki-laki? Maksudnya, apakah pantas bagi kalian untuk mengatakan bahwa milik mereka
anak laki-laki dan untuk Allah anak perempuan. Yang demikian itu tentulah sesuatu pembagian yang tidak adil. In hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfusu wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang diada-adakan oleh kamu dan bapak-bapak kamu. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun untuk menyembahnya. Menyembah apa tadi? Lata, Uzza, Manat. Ya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan dan apa yang diingini oleh hawa nafsu mereka. Padahal sesungguhnya tidak datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka. An-Najm ayat 19 sampai 23. Ya. Perhatikan di sini Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Apakah pantas, patut wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manata Ats-Tsalitsah itu sebagai Tuhan-Tuhan, ya, sesembahan-sesembahan, yang mana Lata ini adalah pohon, ya. Di sini dikatakan Al-Lata ini adalah, mohon maaf, dikatakan dia adalah sesuatu yang dulu adalah kubur, mohon maaf. Dia adalah kubur yang dijadikan sebagai, atau ini dikatakan kana hadza sonam, mohon maaf, ini adalah patung, asluhu rajulun, yang asalnya ini adalah seorang laki-laki, yalittus sawiq lil hujjaj, di mana dia dulu biasa suka memberi makan kepada para orang haji, para jamaah haji. An yaj'ala fihi siman aw saman, ya, dia kasih makanan kepada mereka, wa yut'imuhu, ya, maksudnya dia sediakan hidangan buat mereka. Falamma mata akafu ala qabrihi, lalu kemudian beliau meninggal, kuburnya itu kemudian dikelilingi, ya. Waja'aluhu sonaman, lalu kemudian mereka jadikan kuburnya itu, atau mereka buat patung di kuburnya orang tersebut. Jadi ini artinya batu. Jadi apakah pantas Al-Lata, batu itu dijadikan Tuhan? Batu itu dijadikan Tuhan. Wal Uzza, Al-Uzza ini adalah patung juga yang dimiliki oleh orang-orang Quraisy, disembah oleh orang-orang Quraisy dan juga orang-orang Kinanah, Banu Kinanah. Patung-patung ini adalah milik orang-orang musyrikin. Kemudian Manat Ats-Tsalitsah, yaitu yang ketiga adalah Manat. Manat ini juga patung, yang mana patung tersebut tempat mereka persembahkan sembelihan-sembelihan mereka, dan bahkan dikatakan Manat ini adalah tempat khusus untuk persembahan kurban-kurban mereka, tempat untuk menyembelih dan dipersembahkan kepada patung-patung tersebut, atau kepada patung Manat ini. Patung Manat ini posisinya di antara Mekah dan Madinah, disembah oleh orang-orang Hudzail dan Khuza'ah.
Ya, dan juga orang-orang Aus, dan dulu orang-orang Aus sebelum mereka masuk Islam, karena Aus dan Khazraj itu sudah masuk Islam ketika Nabi hijrah ke Madinah. Dulu Aus dan Khazraj mengagungkan sekali ketika mereka pergi melaksanakan haji, mereka lewat tempat tersebut dan mereka ngambil berkah dari situ. Ini adalah batu semuanya. Semuanya adalah batu. Patung-patung yang mereka jadikan Tuhan. Maka dari sini, ya, kita orang muslim, orang mukmin harus tahu benda-benda mati, apapun dia, benda-benda mati, apapun dia, tidak boleh diambil berkah. Kubur sekalipun dikatakan itu kuburnya wali, gak boleh diambil berkah di situ. Ya. Orang kafir musyrikin ini sampai mengatakan alakumudz dzakaru walahul untha. Kata mereka buat tuan-tuan mereka itu adalah tuan-tuan laki-laki, sementara Allah itu adalah perempuan. Tilka idzan qismatun dhiza. Ini adalah sesuatu pembagian yang tidak adil. Ini hanya nama-nama yang mereka sebut, yang mereka buat mereka sendiri dan bapak-bapak mereka, yang tidak pernah diturunkan, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iyattabi'una illa dhann. Mereka hanya mengikuti prasangka-prasangka mereka. Mereka mengira bahwa batu-batu tersebut, pohon-pohon tersebut bisa mendatangkan berkah, bisa mendatangkan kebaikan. Jadi ambil berkah dari situ. Ya. Dulu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, orang-orang mulai jauh dari hidayah, dari bimbingan ilahi, bimbingan kenabian, sehingga orang-orang mulai mengagungkan bekas-bekas sejarah atau tempat-tempat yang pernah dulu dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada suatu tempat di sana, di dekat di Mekah, di sebuah tempat yang disebut dengan tempat dilakukannya Bai'atur Ridwan. Bai'atur Ridwan, perjanjian damai yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang kafir musyrikin di dekat Mekah sana, yang mana terjadi perdamaian atau perjanjian agar Nabi SAW itu pulang, ya, tidak melanjutkan umrohnya. Dia pulang nanti tahun depan baru dia laksanakan umrohnya. Di tempat tersebut ada sebuah pohon dahulu. Ketika Nabi SAW melakukan baiat dengan para sahabat dan juga ya orang-orang kafir musyrikin, di tempat itu, mohon maaf, Bai'atur Ridwan, tempat bai'ahnya para sahabat untuk tetap setia dengan agamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tetap membela dan mempertahankan agama Rasulullah. Di tempat itu ada pohon. Ya, pohon itu lalu kemudian sampai di zaman Umar bin Khattab masih ada. Di masa beliau ada orang-orang yang mulai ya seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin, mulai kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan musyrikin dahulu. Mereka kemudian ngambil berkah dari pohon yang dulu Rasulullah dan para sahabat berada di bawahnya itu. Maka Umar ibn al-Khattab ketika jadi khalifah tentunya dia punya kuasa untuk melakukan tindakan. Beliau suruh potong pohon itu. Umar bin Khattab tidak mau hal itu pohon itu diambil berkah, diagung-agungkan. Itu cuman pohon. Itu cuman pohon. Demikian juga
Umar ibn Khattab kita tahu betul dalam riwayat itu ketika beliau tawaf di Ka'bah. Ketika beliau tawaf, beliau lihat tu Ka'bah, dia pandang itu Ka'bah, lalu dia mengatakan sebuah ucapan yang ini sangat masyhur sekali. Beliau mengatakan apa? Innila a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa. Saya tahu kamu itu batu. Ini Hajar Aswad loh ini. Yang batunya itu diturunkan dari surga. Ya, dulunya itu diturunkan dari surga. Umar ibn Khattab bilang, saya tahu kamu batu, tidak memberi manfaat, tidak memberi bahaya, madarat. Falaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu kama qabbaltu. Kalau aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, maka saya tidak akan pernah mencium juga. Saya tidak akan juga mencium kamu, karena saya cuma lihat Rasulullah cium engkau, maka saya cium. Masya Allah, ini menunjukkan bahwa sesuatu benda itu kalau memang tidak ada, memang tuntunannya dari Rasulullah, memang tidak ada syariatnya dari sana, maka kita tidak boleh mengagungkan, tidak boleh kita ambil berkah darinya. Ya. Dan kita ketika mencium Hajar Aswad hanya mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, murni, bukan menyembah batu, bukan sujud kepada batu. Ya. Kita hanya sekedar tahu itu batu, seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Jadi kita cuma mengikuti Rasulullah. Ya, itu bagaimana, ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengikuti dan meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi inilah dalil yang pertama yang menjelaskan kepada kita bahwa kita ini, ya, umat Islam bukan penyembah batu, penyembah pohon, penyembah manusia, bukan penyembah apa-apa. Kita adalah manusia umatnya Rasulullah, penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan juga kita mengagungkan manusia berlebihan, walaupun dia orang soleh, orang beriman. Kita hanya sekedar bisa berteman, bersahabat dengannya, kita bercermin, kita ambil akhlaknya yang baik, kita lihat apa yang baik kita ikuti dan apa yang buruk kita jauhi. Hanya sebatas itu, dan tidak sampai mengagungkan dan mengambil mungkin bekas, apalagi misalnya kita yakin ya mungkin ada sebagian orang saat ini dia menganggap ini misalnya, mohon maaf, ini sang tokoh, ini kiai, ini habib misalnya, lalu kemudian dia kira ini punya berkah, lalu misalnya dia ambil sisa makannya atau dia ambil sisa minumnya, dan dia meyakini di situ ada keberkahannya misalnya. Dengan minum sisanya, air minumnya atau makan dari sisa makannya, itu akan mendatangkan kebaikan atau keberkahan kepada hidup kita. Ini hati-hati. Ini bisa terjerumus pada kesyirikan. Ya, mohon maaf, kita tidak sedang melarang mengambil atau memakan sisa minum atau memakan sisa makanannya atau sisa minumnya. Tidak masalah ngambil, misalnya makanan saya sisa dimakan, minuman saya sisanya dimakan, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sampai sudah meyakini bahwa kalau sisa makanannya orang itu mendatangkan keberkahan, sisa minumnya orang itu mendatangkan keberkahan, bahkan mungkin sampai keringat dan ludahnya itu mendatangkan keberkahan, sehingga dia ambil dan dia minum misalnya, atau dia jilat misalnya, maka ini na'udzubillah, ini sebuah kesyirikan, bahaya. Jangan sampai kita menjadikan dan memposisikan manusia seperti itu. Kita mengambil berkah dari seorang manusia yang masih hidup adalah kita ambil baiknya dari perangainya, dari mungkin kita minta tolong dari dia, kita minta dia berdoakan kita misalnya. Itulah yang dianjurkan di dalam agama kita. Lebih dari itu tidak. Ya, lebih dari itu tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian hadis yang berikutnya atau dalil yang berikutnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi, ya.
dari sahabat Abu Waqid Al-Laythi. Di situ dikatakan, beliau Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar bersama Rasulullah ila Hunain. Ya, kami keluar bersama Rasulullah ke Al-Hunain. Maksudnya ini untuk perang Hunain, ya. Ini untuk perang Hunain. Taib. Lalu kemudian Abu Waqid Al-Laythi mengatakan, wa nahnu hudatsa'u ahdin bi kufr. Kami waktu itu baru masuk Islam. Artinya belum lama meninggalkan kekufuran. Baru meninggalkan kekufuran, baru masuk Islam maksudnya. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna indaha. Dan orang-orang musyrik mereka memiliki sidrah, sebuah pohon bidara. Ya'kufuna indaha. Mereka kemudian tawaf di sampingnya. Mereka tawaf di sampingnya. Sebagaimana tadi Al-Lata itu kuburan seorang yang dulu memberi makan orang-orang haji, kuburnya itu ditawafin. Nah, sekarang ini orang-orang musyrikin yang ini disebutkan langsung, ya. Orang-orang musyrik punya sidrah, pohon, ya ini pohon sekarang, ngambil berkah dari pohon. Ya'kufuna indah, mereka tawaf sekeliling pohon itu. Seperti tawaf ke Ka'bah. Ya. Wa yanutuna biha aslihatahum. Lalu dan mereka juga menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon itu. Untuk apa? Ngambil berkah. Ngalap berkah. Sama dengan tawaf. Ya. Yuqalu laha dhatu anwatin. Pohon itu namanya dhatu anwatin. Famarorna bisidratin. Lalu kami pun setelah itu lewat pohon tersebut. Faqulna ya Rasulullah, kami pun mengatakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Ya Rasulullah, tolong buatkan untuk kami dhata anwat. Satu pohon namanya dhatu anwatin, sebagaimana mereka punya dhatu anwat, orang-orang musyrik. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Langsung Rasulullah bertakbir, Allah maha besar. Innaha sunan. Sungguh ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan terdahulu. Ini adalah merupakan kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu, kaum-kaum terdahulu. Qultum walladhi nafsi biyadih. Ini adalah ucapan yang seperti dulu diucapkan oleh orang-orang terdahulu. Demi yang jiwaku berada di tangannya. Kama qalat Banu Israel. Ini sama dengan yang dikatakan Banu Israel, Yahudi Nasara. Li Musa. Seperti orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ya Allah, ya Nabi Musa, wahai Musa, jadikan untuk kami, buatkan untuk kami ilah, Tuhan. Sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Nabi Musa mengatakan kepada mereka, kalian adalah kaum yang jahil. Ini dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 138. Jadi ucapannya orang-orang musyrikin, ucapannya orang Yahudi kepada Nabi Musa itu dia abadikan dalam Al-Quran. Dan Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian memang orang bodoh. Ya, kalian memang orang bodoh. Lalu Nabi mengatakan, la tarkabunna sunana aw sanana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti langkah dan tata cara beragamanya orang-orang sebelum kalian.
Ya. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi, hadisnya sahih. Ya, hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya sahih. Ya. Saudaraku, saudariku yang dimuliakan Allah, sahabat sunnah yang saya cintai karena Allah, dimanapun Anda berada, hadis ini luar biasa, ya, jelas sekali. Ini langsung dijelaskan tentang hukum ngambil berkah dari pohon. Tuh orang-orang musyrikin tuh kebiasaannya mereka seperti itu. Jadi ada pohon, mereka tawafin. Digantungkan senjata di situ supaya mungkin kalau perang jadi hebat. Ya. Mungkin pedangnya bisa bergerak sendiri, atau pedangnya itu membuat orang bisa jadi kuat berperang. Ya. Lihai memainkan pedang. Ya, mungkin seperti itu keyakinan mereka, dan itu pasti. Dan itu ada. Ya, kita sekarang ini pun begitu. Sebagian umat Islam, ya, konon umat Islam seperti itu. Mereka dulu, ya, di daerah kita di sini di Maluku Utara, pakai jimat-jimat, pakai pedang yang memang mereka sudah taruh di tempat-tempat yang dikatakan jere, dikatakan punya, dikeramatkan. Ya. Taruh air di situ baru nanti diminum besok paginya. Ngambil air atau apapun ditaruh di situ. Nanti setelah itu besok diminum, dimanfaatkan. Pedangnya dibawa, ya. Seperti itu. Dan hari ini masih ada. Dan belum tentu ini sudah hilang, belum tentu. Ini masih ada di kalangan umat Islam yang belum faham seperti ini. Ini sama juga dengan yang seperti yang kita bahas sebelumnya. Ya. Ngambil air sebotol taruh di bawah pohon. Sama juga begitu. Lalu nanti diminum. Maka ini sudah ada contohnya dari orang-orang musyrikin, dan ini adalah perbuatan kesyirikan. Rasul SAW mengatakan itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi kepada Nabi Musa. Innakum qaumun tajhalun. Kalian memang bodoh. Kalian nanti akan benar-benar mengikuti mereka itu. Dan itu sudah terjadi. Dan ucapan Nabi SAW itu terjadi. Sekarang pun terjadi. Kalian akan mengikuti mereka. Bayangkan loh, ini sahabat Abu Waqid Al-Laythi yang baru masuk Islam. Dia masih punya bekas-bekas kesyirikan sebelumnya. Dia masih ingat maksudnya. Ya. Belum lama masuk Islam. Dan dia sudah bersama Rasulullah, dia kira ini enggak ada masalah. Maka Nabi mengajarkan kepada sahabatnya, ini merupakan kesyirikan. Ya. Ini merupakan kesyirikan. Dan kebiasaan orang-orang Yahudi itu akan selalu diikuti oleh umat ini. Ya, akan selalu, karena memang juga digambarkan dalam hadis Rasul SAW, la tattabi'ana sunana man kana qablakum. Kalian akan benar-benar mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang umat terdahulu sebelum kalian. Shibron bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Satu jengkal demi jengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka masuk ke dalam lubang dob yang susah itu pun kalian akan masuk. Karena dob itu di padang pasir dia hidup, dia punya lubang. Dia punya pintu masuk tapi pintu keluarnya tidak ada. Susah itu. Tapi kalian akan masuk mengikuti mereka. Mulai dari cara beribadah mereka, kebiasaan-kebiasaan mereka, mulai dari mungkin gaya hidup mereka,
mulai dari cara berkata, berbuat, itu kalian akan ikuti. Mulai dari cara mencari nafkah, kehidupan, mungkin perkawinan, semua kalian akan ikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Ya. Tidak akan lepas dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang terdahulu. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita begini, caranya harus menyelisihi mereka. Kita harus berbeda dengan mereka, nggak boleh sama. Mereka punya tata cara, kita punya tata cara. Ya. Dan tata cara mereka semuanya itu adalah perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Dari sisi akidah, dari akhlak, ya, muamalah, semuanya menyimpang. Hari ini kalau kita saksikan, mereka meninggalkan agama mereka. Kita jangan ikut-ikutan meninggalkan agama kita. Ya. Kalau mereka meninggalkan agama mereka, mereka bisa maju. Tapi kalau kita meninggalkan agama kita, kita bisa hancur. Maka kalau kita ingin maju, berpegang dengan agama kita supaya maju. Jangan tinggalkan agama kita. Biarkan mereka meninggalkan agama mereka. Kita tidak boleh. Kemuliaan kita dan kemuliaan agama kita ada pada keistiqomahan kita di atas agama ini. Ya. Maka dari sini cukup pembahasan kita tentang bab yang keberapa ini? Bab yang ke-9 ya. Pertemuan ke-11 atau 12 sekarang? Pertemuan ke-11 atau ke-12? Pertemuan ke-11 ya. 6. Pertemuan ke-11. Mohon maaf, ini teksnya hilang atau masih ada? Ilman, masih ada teksnya? Masih kelihatan? Baik. Kita bacakan kandungan dari bab ini sebagaimana disebutkan oleh penulis. Kandungan dalam bab ini, penjelasan tentang ayat yang terdapat dalam surat An-Najm. Ya, itu sudah tadi kita jelaskan. Ya, penjelasannya bahwa patung-patung itu tadi Lata, Uzza, Manat. Ini adalah patung-patung yang disebut, yang diberi nama oleh mereka. Jadi kata-kata Lata itu katanya dari Al-Ilah, Al-Uzza katanya dari kata Al-Aziz, dan Al-Manat katanya dari Al-Mannan. Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Mannan yang maha dermawan, yang maha kaya, yang memberi yang membagi-bagi harta. Dan Al-Ilah sudah jelas, yaitu ilah sesembahan. Kata mereka ini diambil dari nama-nama Allah. Maka Allah bilang ini adalah nama-nama yang kalian sebut sendiri, yang kalian namai sendiri. Tidak ada dari Allah subhanahu wa ta'ala namanya Lata, Uzza, dan Manat. Tidak ada. Ya. Mengetahui bentuk permintaan mereka. Ya, jadi bagaimana permintaan mereka di dalam surat itu. Ya. Ini dalam catatannya 29, yaitu mereka meminta dibuatkan Dzatu Anwat sebagaimana yang dimiliki oleh kaum musyrikin untuk diharapkan berkahnya. Ya. Ini permintaannya orang-orang musyrikin. Kemudian mereka belum melakukan apa yang mereka minta. Mereka belum melakukan apa yang mereka minta. Maksudnya para sahabat. Yang mereka minta kepada Rasulullah, tolong buatkan untuk kami satu pohon namanya Dzatu Anwat. Tapi tidak diinginkan, tidak dipenuhi oleh Rasul SAW, karena ini merupakan dosa besar, syirik. Mereka melakukan itu semua untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah, karena mereka menganggap bahwa Allah menyukai perbuatan itu. Ya, ini adalah orang-orang musyrikin. Apabila mereka tidak mengerti hal ini, maka selain mereka lebih tidak mengerti lagi. Ya, artinya para sahabat ini. Dan Abu Waqid Al-Laits saja mengira ini masih baik, masih nggak ada masalah. Dan juga di sini dikatakan apabila mereka, artinya para sahabat saja tidak faham masalah itu, ya, apalagi kita.
apalagi kita. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan dan jaminan maghfirah untuk diampuni yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain mereka. Artinya para sahabat itu sudah memiliki jaminan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi begitulah manusia, pasti punya kekeliruan. Nabi Muhammad SAW tidak menerima alasan mereka, bahkan menyanggahnya dengan sabdanya, Allahu Akbar, sungguh itu adalah tradisi orang-orang sebelum kalian dan kalian akan mengikuti mereka. Beliau bersikap keras terhadap permintaan mereka itu dengan ketiga kalimat itu. Innaha sunan. Innakum qaumun tajhalun. Ini adalah sikap Rasulullah kalau memang benar-benar itu dosa besar syirik, beliau tidak main-main. Beliau langsung katakan, ini seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel. Satu hal yang sangat penting adalah pemberitahuan dari Rasulullah SAW bahwa permintaan mereka itu persis seperti permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Yaitu mereka mengatakan, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Jadi perkataan buatkan untuk kami satu pohon, yang mana pohon itu tujuannya adalah untuk tawaf di situ dan menggantungkan senjata-senjata. Ini zahirnya tidak seperti yang dilakukan, seperti yang dikatakan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Musa. Abu Waqid Al-Laythi di sini tidak langsung mengatakan ya Rasulullah, buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Kalau seperti itu sudah jelas nih. Ini jelas-jelas bertentangan. Tapi karena memang persangkaannya Abu Waqid Al-Laythi dan sahabat-sahabat yang ikut saat itu mengira ini tidak ada masalah. Ternyata Nabi menyamakan perkataan mereka dengan perkataannya kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, yang mengatakan, wahai Musa, jadikan untuk kami atau buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana Musa, jadikan untuk kami Tuhan-Tuhan, atau buatkan untuk kami satu Tuhan sebagaimana mereka punya Tuhan-Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Ini sama mirip perkataan ini. Pengingkaran terhadap hal tersebut adalah termasuk diantara pengertian la ilaha illallah yang sebenarnya yang belum difahami oleh mereka yang baru masuk Islam. Yang baru masuk Islam. Jadi ini sama dengan perkataan la ilaha illallah. Pengingkarannya Nabi SAW itu sama dengan mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Ketika mereka mengatakan buatkan untuk kami satu pohon yang namanya Zatu Anwat sebagaimana mereka punya Zatu Anwat, ini sama ketika Nabi mengingkari mereka bahwa ini tidak boleh, ini seperti yang dikatakan oleh kaumnya Nabi Musa, itu seakan-akan Nabi mengatakan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ini sama dengan bentuk menyembah. Ini sama dengan bentuk menyembah. Maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menggunakan sumpah dalam menyampaikan petunjuknya, dan beliau tidak berbuat demikian kecuali untuk kemaslahatan. Sampai bersumpah, walladzi nafsi biyadi. Ini bukan main-main ini. Tidak main-main ini kalau sampai sudah bersumpah. Dan bersumpah ini hanya boleh bersumpah dengan nama Allah, tidak boleh bersumpah dengan selain Allah. Man kana halifan falyahlif billah, sebagaimana hadis diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Karena siapa yang ingin bersumpah maka bersumpahlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bersumpah misalnya demi Al-Qur'an misalnya, enggak boleh. Kita bersumpahnya adalah demi Allah. Walaupun sebagian ulama mengatakan demi Al-Qur'an karena firman Allah ini boleh dijadikan, yaitu demi kalamullah, demi kalamullah misalnya, demi firman Allah. Ini ada sebagian ulama mengatakan boleh. Tapi kalau misalnya dengan demi Al-Quran, nanti ada gabungan mushaf atau makhluk di situ, itu yang dikhawatirkan sampai tidak boleh. Jadi kita boleh bersumpah dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah. Di antara sifat-sifat Allah itu adalah kalamullah. Kalamullah atau firman Allah. Maka ini sebenarnya boleh. Tapi kalau sudah dibilang Al-Quran, ini kan jadinya
ada mushaf di situ, ada lembaran-lembaran sehingga dikhawatirkan di situ. Tapi kalau kita bilang demi firman Allah, demi wa kalamillah misalnya, dan demi firman Allah misalnya, itu boleh. Karena memang Allah punya sifat kalam, ya. Dan kita boleh bersumpah dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Yang tidak boleh adalah bersumpah dengan makhluk, demi pohon, demi bintang, demi matahari, demi langit, demi laut, dan seterusnya. Yang hanya boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian, nanti juga akan dibahas tentang sumpah-sumpah juga. Ya. Kemudian syirik itu ada yang besar dan ada yang kecil. Buktinya mereka tidak dianggap murtad dengan permintaannya itu. Ini adalah permintaan yang sangat bahaya sekali, ya, sangat bahaya sekali. Perkataan mereka sedang kami dalam keadaan baru saja lepas dari kekafiran atau baru masuk Islam, menunjukkan bahwa para sahabat yang lain mengerti bahwa perbuatan mereka termasuk syirik. Ya, ini mereka bisa, dengan ucapan itu bisa disadari bahwa perbuatan mereka itu adalah perbuatan syirik. Kemudian diperbolehkan bertakbir ketika merasa terperanjat. Ya, Nabi langsung terperanjat saat itu dan beliau langsung bertakbir. Atau mendengar sesuatu yang tidak patut diucapkan dalam agama. Ya, berlainan dengan pendapat orang yang menganggapnya makruh. Ya, jadi kalau memang kita kaget dengan suatu ucapan, ya, maka kita boleh mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Semisal ucapan tadi, ya, buatkan untuk kami satu pohon yang namanya kita bisa gini-gini. Ini kan kalau misalnya kita tidak senang, misalnya ada orang mau pakai jimat, Allahu Akbar, jangan pakai jimat. Ya, itu boleh seperti itu. Kemudian yang ke-14, diperintahkan menutup pintu yang menuju kemusyrikan. Ya, ditutup pintu kemusyrikan. Ini harus dicegah. Ini adalah langkah menuju perbuatan dosa syirik besar. Dilarang meniru dan melakukan suatu perbuatan yang menyerupai perbuatan orang-orang jahiliyah. Ya, ini karena kebiasaan orang-orang jahiliyah, orang-orang Bani Israel. Boleh marah ketika menyampaikan pelajaran. Ya, boleh marah. Ini Rasulullah dalam keadaan marah ketika mengatakan Allahu Akbar innakum qaumun tajlahun innahu kama qala qaumu Musa. Itu Nabi tensinya atau durasi, bukan durasi, ya, tensi ucapannya itu tinggi, ya, naik, sedang naik. Ya. Kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya berdasarkan sabda Nabi, itulah tradisi orang-orang sebelum kamu. Bahwasanya tradisi mereka itu bisa saja kita ikuti dan itu sudah menjadi kaidah umum. Ya, kaidah umum bahwa di antara umat ini ada yang mengikuti tradisi-tradisi umat sebelumnya. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati, arba'un min amril jahiliyati fi ummati la yada'uhunna. Dan ada 4 perkara jahiliyah yang ada pada umatku ini yang belum bisa ditinggalkan. Di antaranya adalah al-fakhru bil ansab, bil ahsab, bangga dengan status sosial, kaya, punya kedudukan, punya nasab. Wa ta'nu fil ansab, mencela nasab, menghina nasab orang lain, mencela nasab orang lain. Kemudian al-istisqa bin nujum, mengatakan bahwasanya hujan turun karena bintang ini dan bulan ini, ya, meminta hujan karena sebab bintang ini dan bulan ini misalnya. Ini adalah perkara-perkara jahiliyah yang masih dilakukan oleh umat ini. Kemudian yang keempat adalah niyahah, meratap orang yang meninggal. Ya, jadi ini adalah kaidah umum, ya, bahwasanya di antara umat Muhammad masih melakukan hal-hal seperti ini. Kemudian yang ke-18, ini adalah salah satu dari tanda kenabian Nabi Muhammad karena terjadi sebagaimana yang beliau kabarkan. Ya, artinya sudah dilakukan oleh umatnya. Ini adalah tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW yang mengabarkan sesuatu yang akan datang dan itu terjadi.
celaan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada orang Yahudi dan Nasrani yang terdapat dalam Al-Qur'an berlaku juga untuk kita. Ya, ini bukan untuk orang Yahudi saja, tapi memang Al-Qur'an itu dikatakan ada kaidahnya al-ibratu bi umumil lafzi. Ibrahnya adalah lafaz itu berlaku umum bagi semua manusia, ya umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sudah menjadi ketentuan umum di kalangan para sahabat bahwa ibadah itu harus berdasarkan perintah Allah, bukan mengikuti keinginan, pikiran atau hawa nafsu sendiri. Nah, itu tadi. Jadi kalau pakai hawa nafsu atau keinginan, pakai perasaan kita, maka nanti seperti yang diminta, seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat kepada Nabi SAW. Dengan demikian, hadis di atas mengandung suatu isyarat tentang hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia di alam kubur. Adapun siapakah Tuhanmu sudah jelas, sedangkan siapakah nabimu berdasarkan keterangan masalah-masalah gaib yang beliau beritakan akan terjadi, dan apakah agamamu berdasarkan pada ucapan mereka, buatkanlah untuk kami sesembahan sebagaimana mereka itu mempunyai sesembahan-sesembahan. Jadi kita harus tahu siapa Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Ya, agama kita adalah agama yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keinginan kita, bukan dengan perasaan kita, tapi agama yang dibawa oleh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang diatur oleh Muhammad SAW. Kemudian 21, tradisi orang-orang ahli kitab itu tercela seperti tradisinya orang-orang musyrik. Jadi orang Yahudi tradisinya sama dengan orang-orang musyrikin. Jadi tadi orang musyrikin itu dilihat ya karena mereka dulu musyrik, jadi kebiasaan mereka itu sama juga dengan orang-orang Yahudi sebelumnya. Ya. Kemudian orang yang baru saja pindah dari tradisi-tradisi batil yang sudah menjadi kebiasaan dalam dirinya tidak bisa dipastikan secara mutlak bahwa dirinya terbebas dari sisa-sisa tradisi tersebut. Maka kita biasanya kalau baru hijrah tuh masih ada keinginan-keinginan untuk mau balik. Apalagi kalau kondisi tidak memungkinkan, apalagi kalau ada cemoohan dan celaan dari lingkungan itu. Maka sangat kuat sekali untuk bisa balik lagi. Maka kita berdoa pada Allah supaya bisa dikuatkan. Ya. Sebagai buktinya mereka mengatakan kami baru saja masuk Islam dan mereka pun belum terlepas dari tradisi-tradisi kafir, karena kenyataannya mereka meminta dibuatkan Dzatu Anwat sebagaimana yang dipunyai oleh kaum musyrikin. Ya, jadi memang seperti itulah. Ya, kebiasaan-kebiasaan lama itu biasanya kadang balik lagi. Ya, naudzubillah, kalau kita yang namanya taubat atau hijrah, kita harus meninggalkan kebiasaan buruk kita semuanya. Rasulullah mengatakan al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan apa yang sudah dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Tinggalkan jauh-jauh, ya. Kalau tempatnya kita tinggalkan, lingkungan kita tinggalkan, teman kita tinggalkan, yang buruk-buruk kita tinggalkan, kita hijrah semuanya, punya komunitas yang baru, tempat yang baru. Itu mungkin lebih baik supaya kita selamat dari kebiasaan-kebiasaan yang lama. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Kajian kita mudah-mudahan bermanfaat, dan silakan saya kembalikan kepada Akh Ilman untuk membimbing tanya jawab kalau misalnya ada yang ditanyakan untuk kajian kita pada sore hari ini atau materi kita pada sore hari ini. Ada pertanyaan? Dari berapa ini? Ini barusan ini ya? Semua ini barusan? Ya. Oh iya. Afwan Ustadz, ana izin bertanya, ana tidak sengaja pernah nonton di TV ada seorang yang mereka anggap salah satu pendakwah. Beliau juga sekaligus seorang penyanyi yang sering membawa lagu-lagu religi. Beliau mengaku telah mengambil rambut Rasulullah dan membawa rambut tersebut ke rumahnya, sehingga banyak orang-orang yang berdatangan ke rumah beliau hanya untuk mengambil berkah dengan mencium rambut tersebut. Apakah benar Ustadz kalau rambut Rasulullah itu bisa didapatkan di zaman sekarang? Tidak benar. Ya, itu tidak benar. Tidak ada riwayat keterangan bahwa itu adalah rambut Rasulullah.
Ya, kalau semua yang berat yang datang dari Rasulullah itu harus pakai sanad, pakai sumbernya jelas. Ya, malah ini katanya ditemukan di mana, di Rusia atau di mana sana nggak tahu. Ya, di Turki atau di mana nggak tahu. Bukan di Madinah, bukan di Mekah. Wallahu a'lam. Ini tidak jelas ya. Jangan dipercaya itu rambut Rasulullah. Jangan-jangan itu rambut orang kafir, rambutnya orang musyrik, malah dijadikan seperti itu. Naudzubillah min dzalik ya. Yang jelas-jelas saja ya. Kita sama sekali ya tidak tahu ada riwayat seperti itu atau keterangan seperti itu. Ya. Ini kebohongan dan pembohongan ya, penyesatan, kesesatan dan penyesatan umat. Naudzubillah min dzalik ya. Kalau tidak jelas jangan dijadikan sebagai pegangan di dalam beragama. Kita beragama itu punya sumber yang sudah jelas, Quran dan hadis ya. Kalau bentuk-bentuk benda seperti ini harus jelas sumbernya juga. Ya, dari orang-orang yang terpercaya. Baik, Ustadz, bagaimana dengan meminum bekas cucian kaki orang tua, dalam hal ini ibu, untuk diampunkan segala dosa-dosa kita? Dan pengalaman teman ana sendiri pernah melakukannya saat dia melahirkan dan dia minta berkah dan minta ampunan dari ibunya lewat air bekas cucian kaki ibunya. Apakah hal tersebut dibenarkan, Ustadz? Sama sekali tidak dibenarkan. Ya, ini seperti yang tadi sudah kita jelaskan ya, bahwa kita boleh mengambil berkah dari hal-hal yang memang sudah jelas dalam tuntunan agama, dalam tuntunan syariat ada dalilnya, atau kemudian misalnya memang benda itu atau ya, seperti tadi amalan ya, perbuatan itu bisa kita ambil berkah. Tapi kalau dari orang seperti itu, ini nggak ada seperti itu ya, kecuali Nabi saja satu-satunya. Ingat, kita boleh ngambil berkah dari jasad manusia, yaitu dari seorang Nabi saja. Selain dari itu tidak ada. Selain dari itu tidak ada. Kalau orang-orang soleh, kita boleh ngambil berkahnya dari doanya dia. Seperti misalnya dari Uwais Al-Qarni, seorang yang soleh. Sampai Umar pun kalau seandainya Rasulullah mengatakan, dan kalau kamu bertemu dengannya minta darinya doa. Ya, Umar bin Khattab pun minta darinya doa. Ya. Maka ini sangat luar biasa. Kalau orang-orang soleh seperti itu boleh. Amal solehnya yang luar biasa, sehingga kita minta dia mendoakan kita. Itu boleh. Tapi kalau dari bekas cucian kakinya itu, naudzubillah, itu merupakan kesyirikan. Bahkan sampai dikatakan untuk diampunkan dosa. Tidak ada ampunkan dosa seperti itu. Yang mengampuni dosa itu Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau Anda mau minta maaf dari orang tua, cukup Anda minta maaf saja. Minta maaf, peluk dia, cium dia ya. Dan minta maaf, ucapkan kepadanya seperti biasa saja kita minta maaf. Nabi SAW sampai mengatakan dalam sebuah hadis, "Lau kuntu amiron ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh menyuruh seseorang sujud kepada manusia, lebih pantas seorang istri sujud kepada suaminya. Itu saja tidak boleh. Itu saja tidak boleh. Ini artinya yang lebih pantas itu kalau kita sampai ke kakinya, itu tidak boleh dilakukan. Sampai istri yang seharusnya pantas dia melakukan kepada suami pun tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Tidak ada ya. Kemudian yang terakhir, Ana mau tanya Ustadz tentang doa mandi junub yang dianjurkan untuk dibacakan oleh orang tua saat mandi, atau doa mandi junubnya dibacakan ke dalam air yang akan digunakan untuk mandi dengan niat untuk menjaga diri kita dari bahaya, tapi tanpa sepengetahuan kita. Apakah yang demikian dibenarkan Ustadz? Dan kalau misalnya dibacakan tanpa sepengetahuan kita, apakah hal tersebut bisa mempengaruhi kita tanpa kita sadari? Doa mandi junub sama dengan doa setelah berwudu, bersuci biasa. Ya, kita mengucapkan ya seperti setelah berwudu, seperti berwudu. Ya.
Kita membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu doanya. Selesai. Nggak ada yang lain. Seperti sama dengan kita selesai berwudu. Ya, setelah bersuci. Ya mau mandi junub, mandi bersih dari haid, atau setelah berwudu, sama doanya. Kemudian di sini dikatakan biasanya orang tua-tua itu bacakan di mana? Di air. Lalu kemudian dimandikan ke kita. Ini tidak ada seperti itu. Ya. Apalagi mandi suci lalu dibacakan di ember baru disiramkan, enggak ada. Mandi suci doanya itu dibaca setelah mandi. Ya, atau setelah berwudu, itu doanya dibaca setelah melakukan wudu atau bersuci, mandi suci. Adapun dibacakan di ember atau di nampan lalu dimandikan ke kita, itu tidak ada. Yang seperti itu boleh kalau seandainya kita misalnya meruqyah. Kita bacakan di air, kita ruqyah air itu ya dengan tujuan insya Allah dimandikan kepada orang yang sakit itu, agar dimandikan. Ya. Kalau yang seperti itu boleh. Tapi kalau dengan tujuan misalnya dia baca supaya ditiupkan di situ lalu kemudian dia dijaga dari bahaya dan yang lainnya, saya tidak pernah tahu seperti itu. Ya, tidak pernah tahu ada seperti itu. Kalau niatnya untuk mengobati, iya. Kalau dia sakit, dengan dibacakan airnya, diruqyahkan airnya, baru dimandikan. Itu boleh. Ya. Tapi kalau untuk penjagaan, maka sebenarnya masing-masing punya amalan. Ya, si bapak punya anak, punya amalan, anak juga punya amalan. Masing-masing berdoa agar dijaga dari bahaya, dari keburukan. Dilindungi. Kita keluar rumah kan baca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Mohon maaf. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Itu doanya. Misalnya kita datang di sebuah tempat yang belum jelas atau ada tanda-tanda ada bahaya atau tanda-tandanya tidak nyaman, tidak enak, kita baca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Nah, itu baca doa gitu. Ya. Tempat yang baru kita datangi, itu kita baca doa itu supaya dilindungi. Ya, adapun bacaan-bacaan seperti itu. Dan sekarang dibacakan tanpa sadar. Apakah kita juga masuk di dalam kalau kita apakah hal tersebut bisa mempengaruhi kita tanpa kita sadari? Apabila diberikan kepada kita tanpa kita sadari atau dimandikan kepada kita tanpa kita sadari. Kalau Anda tahu yang seperti itu tidak boleh, maka tidak usah dipakai air itu untuk pakai mandi, nggak usah. Ya, Anda berdoa sendiri, berlindung sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan beritahu orang tua, ajari orang tua, jelaskan bahwa di dalam Islam kalau kita mau misalnya menjaga diri, sudah ada doa-doanya. Bukan dengan air seperti itu. Dengan air seperti itu kalau digunakan untuk meruqyah orang. Itu yang saya tahu. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya jawab. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.